Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdi wa nashkuruhu subhanahu ala waziri fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Husnul Khatimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah, kita percaya lagi oleh Allah masuk ke dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan nikmat yang agung yang Allah karuniakan untuk kita ini tidak kita sia-siakan, karena saking berharganya setiap hari di dalam bulan Ramadan, sehingga usia kita yang makin berkurang, ajal kita yang makin dekat. Insya Allah dengan amalan di bulan Ramadan, dengan saum di dalamnya, qiyam, kemudian juga salat berjamaah yang kita lakukan, menjadi bekal terbaik yang bisa kita siapkan sebelum kita dijemput oleh malaikat maut. Oleh karenanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah yang maha menggenggam hati setiap manusia, membolak-balikan hati manusia. Kita minta, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kita minta as-sabat wal istiqamah kepada Allah, keteguhan hati. Karena bisa jadi hari ini semangat, besok lesu. Atau pagi ini semangat beribadah, siangnya sudah mulai futur. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, bertambah, kadang juga turun dan berkurang. Ini adalah min aktsarid doa, di antara doa yang paling banyak da'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi yang sudah dijamin oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah imannya. Nah, kita tidak dijamin, tidak dipelihara iman kita, maka kita lebih berhak untuk banyak berdoa dengan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita bisa mengisi waktu ba'da subuh. Dan waktu subuh ini diantara waktu yang secara spesial Rasulullah SAW mendoakan kita umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. InsyaAllah kita yang hadir di tempat yang mulia ini dapat berkahnya daripada waktu ini dan daripada doanya Rasulullah SAW. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sangat berkaitan erat dengan kita yang mungkin nampaknya rata-rata sudah setengah episode perjalanan hidup ditempuh. Bagaimana sisa umur yang ada menjadi umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bisa menambah pahala dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang nantinya menyesal seperti kebanyakan orang yang ketika nanti sudah berada di kampung akhirat, mereka berkata, kalau kita kumpulkan dalam Al-Quran
manusia nanti di akhirat ya, terkumpul dalam kalimat ya laitani atau ya laitana atau kemudian ya wailata laitani yang artinya adalah seandainya. Jadi nanti orang-orang berandai-andai. Orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba, aduhai seandainya aku jadi tanah saja, saat melihat seekor kambing yang kemudian ditanya oleh Allah, kenapa kamu menabrak ya, menanduk kawanmu sendiri. Kambing aja ditanya Pak. Jadi kambing, hewan itu sama ya, itu akan ditanya di akhirat itu. Makanya Nabi pernah bertanya kepada Abu Zar, "Hei Abu Zar, apa kau tahu kenapa kambing itu menubruk kawannya?" Abu Zar mengatakan, "Wallahu a'lam." Aku tidak tahu ya Rasulullah. Allah yang Maha tahu. La adri, aku tidak tahu. Apa kata Nabi? "Walakinna Allah yadri wa sayaqdi." Tapi Allah Maha tahu dan akan menetapkan ketentuannya. Jadi hewan pun akan dihidupkan kembali, bukan hanya manusia. Bedanya manusia dengan hewan apa? Setelah ditetapkan ketentuannya oleh Allah, kemudian dijadikan semua hewan itu turaba, jadi tanah. Tidak ada surga dan tidak ada neraka. Maka orang-orang kafir saat melihat pemandangan itu, mereka tahu diri. Mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa. Mereka tahu hukuman buat mereka berat, ancaman buat mereka berat. Maka mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, aduhai seandainya aku itu apa? Jadi tanah saja. Orang yang kemudian salah ambil jalan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aduhai seandainya dari dulu aku mengikuti jalannya Rasul. Orang yang salah mengambil teman juga menyesal. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, aduhai seandainya dulu aku tidak menjadikan dia sebagai teman setiaku, teman karibku, teman dekatku. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh hadani. Karena dia telah menyesatkan aku setelah Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada aku. Ini penyesalan-penyesalan hadirin. Ini Al-Quran ceritakan untuk orang-orang yang masih hidup juga, bahwa ada di antara manusia yang masih hidup kelak akan menyesal dan mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu. Maka kalau kita tanya sekarang di waktu kita masih hidup, apa yang paling berharga? Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Yang paling berharga adalah apa yang disesali oleh orang-orang yang sudah mati, yang diharapkan oleh mereka yang sudah mati. Ada lagi yang kemudian menyesal dan mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Kalaulah engkau berikan aku waktu untuk hidup, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Maka kalau kita lihat apa yang disesali oleh mereka, maka harta yang paling berharga, perkara yang paling berharga buat kita yang masih hidup adalah satu, berada di atas jalannya Rasulullah SAW. Ata'na Allah wa Rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya, memiliki teman yang beriman, teman yang mengajak untuk beribadah, teman yang menasihati kita di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini yang berharga hadirin. Ini yang disesali nanti ketika orang-orang yang sudah berada di dalam hari pengadilan, di dalam kampung akhirat, dia akan mengharapkan itu semua. Dia berharap untuk bisa bersedekah. Maka ini adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Bukan yang kita makan, bukan yang kita pakai, bukan yang kita tinggali, bukan yang kita kendalai, tapi apa yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita wakafkan, itulah harta yang paling berharga.
Karena itulah yang disesali oleh orang-orang yang sudah mati. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini, waktu menjadi perkara yang sangat penting buat kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, bersumpah atas waktu. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia dalam kerugian. Allah juga menggunakan waktu-waktu yang lain secara spesifik. Wal fajri wa layalin ashri. Di waktu duha Allah juga bersumpah wasyamsi wa duhaha. Juga waktu siang wan nahari idza jallaha. Waktu malam wal laili idza yaghshaha. Allah bersumpah dengan waktu secara umum dan waktu-waktu secara spesifik. Kenapa Allah bersumpah? Pertama, Allah bersumpah atas nama makhluknya karena Allah fa'alun lima yurid. Allah berkehendak, Allah melakukan apa yang Dia mau. Adapun kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa ini menunjukkan ahammiyatu al-maqsumi bih. Pentingnya, agungnya apa yang Allah bersumpah atasnya. Maka waktu dengan Allah bersumpah atas nama waktu untuk jadi perhatian. Kita tinggal punya berapa waktu lagi hidup. Maka sisa waktu ini menjadi penting, hadirin. Sisa waktu yang Allah berikan kepada kita jadi penting. Kita harus bersyukur, hadirin. Saat kita berbuat dosa di masa jahiliyah, saat kita berlumuran maksiat, kita enggak peduli halal dan haram, kita enggak ingat dengan Allah, enggak pernah ke masjid, mungkin juga bahkan lalai salat, Allah tidak cabut nyawa kita. Allah tidak ambil nyawa kita. Ini adalah rahmat karunia Allah. Dan tidak sedikit manusia sedang maksiat, sedang jauh-jauhnya dari Allah, sedang lalai-lalainya daripada Allah, lalu Allah cabut nyawanya. Kita bersyukur. Dan di atas itu semua kita bersyukur bisa masuk lagi Ramadan dan menjadi ahli ibadah di dalamnya. Tapi hadirin waktu Allah, maka Allah berikan peringatan kepada kita. Waktu ini berharga. Ightani, manfaatkanlah sebelum waktu ini kemudian hilang dari kita. Nah, hadirin waktu Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita punya panduan agar hidup kita itu berkah, umurnya panjang. Kita suka dapat doa orang, ya, panjang umurnya. Semoga Allah panjangkan umurnya. Atalallahu umrah. Atallaqallahu umrak. Atallallahu umrak. Semoga Allah panjangkan umurmu. Pertanyaannya, apakah orang betul-betul bisa bertambah umur atau tidak? Kalau nanti bapak-bapak pasti hafal salah satu hadis yang membahas tentang dipanjangkan umurnya adalah hadis tentang apa? Silaturahim. Silaturahim itu adalah salah satu sebab dipanjangkan umur. Nah, pertanyaannya, benarkah umur itu bisa bertambah? Artinya apa kalau bertambah? Kita ditakdirkan oleh Allah usianya 60 tahun. Dengan silaturahim setiap hari, maka dipanjangkan umurnya jadi 100 tahun. Apakah itu maknanya atau bukan? Bagaimana maknanya? Gimana Pak? Gimana? Tambah barokahnya. Jadi enggak ditambah umurnya. Halo? Ada yang berpendapat berbeda tidak? Kenapa demikian? Kenapa bukan ditambah? Apa enggak mungkin bagi Allah menambah umur seseorang? Mungkin. Lalu kenapa? Apakah bisa dimaknai dengan makna bahwa ditambah umurnya? Kenapa ini pada diam? Enggak sahur enggak ini? Kalau kita lihat penjelasan para ulama, ya, ada dua pendekatan, ada dua pendapat dalam masalah ini.
manusia yang paling panjang umurnya. Sedangkan Nabi Muhammad usianya berapa tahun? 63 itu hitungan hijriyah. Kalau hitungan Masehi berapa tahun? 61. Bapak sudah berapa? Masya Allah. Apa kita lebih soleh dari Nabi? Ya, maka ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, pendapat yang rajih, yang arjah, yang lebih kuat Allah alam. Sebagai disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya, yunsa'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya adalah dalam makna kiasan, yakni tadi ditambah kebaikan dan keberkahan dalam umurnya. Dia itu melakukan satu amalan yang kalau orang sudah berkah umurnya, hadirin, dia melakukan satu amalan yang mungkin harus dikerjakan oleh 2, 3, 4 orang, dia bisa kerjakan sendiri, berkah. Satu pekerjaan yang harus dikerjakan dalam waktu 10 jam karena berkah, maka cukup hanya dengan 2 atau 3 jam. Jadi efektif, waktunya itu berharga, bermanfaat. Coba lihat Imam Nawawi rahimahullah, jangan berbahas sahabat dan bahasa apa lagi Nabi. Ya, diceritakan, kisahkan tentang Imam An-Nawawi. Apa yang kita kenal dari Imam Nawawi, Pak? Siapa dia? Bukan menteri Imam Nawawi, bukan ya. Siapa Imam Nawawi? Pengarang kitab apa? Al-Arba'in An-Nawawi, hadis Arba'in yang dihafalkan oleh anak-anak di pondok. Kemudian apa? Riyadus Shalihin, ya, itu hampir di seluruh masjid ada kitab Riyadus Shalihin, kitab yang termasyhur, terbesar setelah apa? Bahkan setelah Al-Quran. Sahih Bukhari nomor ketiga, ya, nomor 2 itu Riyadus Shalihin. Setelah Al-Quran yang paling banyak dilihat, dibaca, dibuka oleh seluruh, ya, umat Islam. Bahkan mau latar belakang apapun, mau madhabnya Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, ini diakui Riyadus Shalihin. Imam Nawawi wafat dalam usia yang masih sangat muda, kepala 4 hadirin, ya, belum sampai kepala 5, bahkan belum sempat menikah. Tapi karyanya Masya Allah, ya, karya yang begitu banyak sekali. Termasuk yang paling besar adalah syarah Sahih Muslim. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ya. Sahih Muslim disyarah, dijelaskan, dikupas habis oleh Imam An-Nawawi. Bayangkan, Imam Nawawi itu dari kitab kecilnya Al-Arba'in An-Nawawi itu juga disyarah, dibuat penjelasan. Coba datang ke toko buku, tanyakan, saya mau beli buku penjelasan hadis Arba'in, kita akan ditawari berpuluh-puluh syarah. Apalagi yang bahasa Arabnya, syarah ini, syarah bin, syarah. Wah, banyak ulama yang memberikan penjelasan kepada kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Umurnya barokah, namanya dikenang sampai sekarang. Bukunya dimanfaatkan, dinikmati oleh banyak umat. Seakan-akan dia masih hidup. Ini disebut dengan panjang umur. Kenapa? Karena barokah umurnya, bermanfaat hidupnya. Hari-hari yang dilewati oleh dirinya dirasakan manfaatnya, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya oleh orang yang ada di sekitarnya di masanya, tapi bahkan oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Nah, ini makna daripada dipanjangkan umur hadirin. Ini baru Imam Nawawi. Kita belum menyebut tentang imam-imam yang lain, para sahabat dan juga para nabi dan para rasul ajmain. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bahwa umur kita, usia kita pun barokah. Kita ingin panjang umur. Jadi ketika kita membahas panjang umur, kita sudah tahu maknanya adalah umur yang barokah, umur yang dikenang karena kebaikannya. Fulannya sudah dikubur, tapi jasanya, kebaikannya tetap dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Ini ingin kita lakukan. Nah, apa amalan yang bisa membuat panjang umur, membuat usia kita barokah? Di sini kita akan bahas insyaallah. Yang pertama hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang dapat
kebaikan dan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Dalam waktu yang singkat insyaallah kita lihat sehabisnya saja. Ada 18 poin, kita bagi dalam 3 pertemuan insyaallah ya, tapi kita disesuaikan dengan waktunya. Yang pertama hadirin, yang harus kita lakukan agar umur kita barokah, umur kita panjang dan ada kebaikan dan derajat yang kita dapatkan dari Allah adalah carilah pahala dalam setiap amalan yang kita lakukan. Pentingnya tajdidun niyah, memperbaharui niat dalam setiap amalan. Karena ada orang beribadah bahkan tanpa niat. Maksudnya gimana? Dia beribadah begitu saja. Dia melakukan aktivitas amal saleh seperti rutinitas saja. Kalau mungkin sholat, kalau mungkin saum, dia mengkhususkan, meniatkan itu semua. Tapi ibadah bukan hanya saum, bukan hanya sholat. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Semua hal, semua yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, perbuatan yang zahir, yang nampak, wal batin, dan yang tersembunyi, segalanya. Yakni minan naum ilan naum, dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, itu harus semuanya bisa bernilai ibadah. Jadi ibadah bukan hanya ketika di masjid, tapi bahkan kita bekerja cari nafkah itu harus jadi apa? Ibadah. Nah, jadi ibadahnya cari adalah dengan apa? Meniatkan itu untuk mencari pahala. Karena seseorang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah, tujuannya mendapatkan karunia dari Allah, tujuannya menyelamatkan dirinya dari harta yang haram, tujuannya untuk menafkahi istri dan anaknya, maka itu jadi ibadah. Ada orang yang kerja saja 8 jam. Berapa jam? 8 jam. Kalau kerja 8 sampai 4 berapa jam berarti? 8 jam tergantung. Ada juga yang lembur gitu ya. Ambil aja 8 jam. 8 jam kalau tidak diniatkan karena Allah, kerjanya karena Allah, tidak jadi ibadah. Bayangkan usianya kalau 60 tahun, berarti 20 tahun sudah sia-sia. 20 tahun sudah sia-sia. Karena berarti 24 dibagi 3, sepertiganya adalah 8 jam. Sepertiga dari 60 tahun berapa tahun? 20 tahun. Kalau tidak dilihatkan ibadah, maka 20 tahun menjadi sia-sia. Belum diambil masa baliknya 15 tahun. Itu berapa? 35 tahun. Belum dipakai santai-santainya berapa jam biasanya sehari? Santai-santainya berapa jam? Nontonnya, main Facebook, kemudian cek status WA orang lain, gitu kan? Cek status IG orang lain, ya. Kemudian apa lagi? Ya, ngobrolnya, ya, ngerumpinya. Ambil 8 jam. Ambil 8 jam. Sudah berapa puluh tahun lagi? 20 tahun. Sisa berapa tuh? 20 tambah 20 40, tambah balik 15 sudah berapa? 55 itu. Sisanya apa? 5 tahun lagi ada. Dipakai apa? Tinggal 5 tahun nih untuk ibadah, ya, tinggal 5 tahun sisa buat ibadah. Nah, beginilah kalau kemudian kita tidak menjadikan setiap perbuatan aktivitas daily kita diniatkan untuk mencari pahala. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Sesungguhnya engkau tidaklah mencari nafkah lalu memberikan nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah illa ujirta 'alaiha, pasti dengan niat itu Allah akan memberikan pahala kepadamu hatta ma tad'uhu fi imra'atik, sampai satu suap yang kau berikan di mulut istrimu. Jadi nyuapin istri pun apa Pak? Sedekah, ibadah. Oke, kalau malas ibadah ya sering-sering apa? Nyuapin istri.
istri itu sudah jadi ibadah. Jadi urusan nyuapin anak jangan dianggap hal sepele, jangan dianggap itu perkara biasa, bukan ibadah. Ini bahkan jadi ibadah. Ketika apa? Diniatkan untuk mendapatkan pahala. Nah, ini yang membuat umur kita barokah. Ini masalah niat. Masalah bagaimana kemudian memanage hati kita, menyiapkan qalbu kita bahwa setiap yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah. Ini yang membuat usia kita barokah, membuat usia kita panjang. Jadi hadirat Allah, dari mulai kita nyampe ke rumah, keluar di rumah, diam di rumah, kalau kemudian itu aktivitas begitu saja, akan berapa puluh tahun dalam kesia-siaan, akan berapa puluh tahun tidak bernilai ibadah. Makanya kita kan suka kemudian membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Bukan hanya salatnya, bukan hanya ibadah-ibadah mahdohnya. Bahkan kalau kita ukur antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghair mahdoh, ibadah murni dalam bentuk ketaatan yang sifatnya tauqifi kepada Allah, aturannya, tata caranya, waktunya, bahkan bacaannya sudah diatur oleh Allah, itu namanya ibadah mahdoh. Itu nampaknya lebih sedikit daripada ibadah apa? Ghair mahdoh. Itu yang menyangkut dengan hubungan kita sebagai suami dengan istri, ayah sebagai ayah kita kepada anak, sebagai tetangga kepada tetangga yang lainnya, sebagai warga jamaah, dalam bermuamalah, dalam berdagang, dalam pendidikan, dalam berpolitik, dan dalam segalanya. Jadi kalau ada orang sampai kemudian jadi guru berpuluh-puluh tahun tapi tidak diniatkan karena Allah, jadilah puluhan tahun itu menjadi sia-sia. Seseorang expert di dalam sebuah perusahaan, ya, kemudian bekerja puluhan tahun tapi tidak diniatkan untuk ibadah, jadilah puluhan tahun tanpa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu bila diniatkan karena Allah dengan caranya Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, jadi pahala. Nabi contohkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan saat kalian mencampuri istri kalian, itu juga adalah sedekah. Jadi ibadah, jadi sedekah. Para sahabat kaget dengan hadis itu. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, ayat ya ahaduna syahwatahu falahu sedekah falahu ajrun. Ya Rasulullah, apakah kalau kami di antara kami mendatangi syahwatnya, kan istri itu tempat melampiaskan apa? Syahwat. Kalau kami mendatangi syahwat kami, apakah itu bisa jadi sedekah, bisa jadi pahala buat kami ya Rasulullah? Kan aneh gitu. Biasa ibadah itu apa? Berat, ya, capek, tunduk, itu kan ibadah. Nah, mendatangi istri ada nggak yang berat, capek, tunduk, ada tidak? Nggak ada. Yang ada apa? Ringan, semangat, dan nah, kan seolah-olah kok bisa jadi ibadah, betul tidak? Sahabat nanya, kok bisa jadi ibadah ya Rasulullah? Yang enak begini, yang nyaman, yang menyenangkan, kok bisa jadi ibadah ya Rasulullah? Kalau gitu Ustaz, supaya meningkat ibadah boleh nggak ditingkatkan lagi jumlahnya? Itu bahasa lain. Itu bahasa lain. Itu harus dengan ibu-ibu dibahas ya, supaya ada kekompakan dalam bahasa itu. Tapi dengan niat untuk meningkatkan ibadah, insya Allah tahun depan saya, itu urusan lain itu. Tapi bahwa mendatangi istri itu adalah fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Nabi. Itu jadi sedekah. Nah, maka kata Nabi SAW ketika sahabat bertanya, bisa ya Rasulullah jadi ibadah? Kata Nabi apa? Ara'aitum law wada'aha fil harami kana 'alaihi wizrun? Bukankah bila engkau tumpahkan di tempat yang haram pada orang yang salah, itu jadi dosa? Apa kata sahabat? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, maka jadi haram, zina namanya. Maka kata Nabi, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maka demikian sebaliknya, kalau engkau tumpahkan di tempat yang benar, maka itu menjadi pahala. Makanya ya, manggil istri udah bukan lagi pakai password yang lain, udah aja langsung mi sedekah. Ya, tidak paham sekarang sedekahnya. Ibadah yang kemudian semangat kita melakukannya. Ya,
nanti kalau pas ngomong sedekah maksudnya ngisi kenceleng, nanti salah pahami lagi sama istrinya. Ini sedekah nih. Di masjid di sedekah. Ini hadir yang pertama. Jadi niatkan semua itu. Makanya Nabi menjadikan setiap amalan ada doanya, ada tuntunannya. Untuk apa? Jadi pahala, jadi ibadah. Masuk masjid, keluar masjid. Masuk rumah, keluar rumah. Makan, minum, selesai makan, selesai minum. Mau tidur, bangun tidur. Semuanya ada amalannya. Supaya apa? Menjadi pahala. Dan ini sebab diantara asbab yang bisa membuat umur kita barokah. Jadi jangan hanya ibadah dalam bentuk mahdhuf, sholat, ya, kemudian tarawih, sahur, itu kita meniatkan. Tapi di luar itu semua, itu pun harus menjadi pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, sambunglah silaturahim dengan kerabat. Menyambung silaturahim ini diantara perkara yang bisa menambah panjangnya umur kita, menambah kebaikan, keberkahan, dan meningkatkan derajat kita. Kata Nabi SAW, silaturahim tazidu fil umar. Silaturahim itu menambah umur. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan juga, man sarrahu ayyusatu lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, falyasil, maka hendaklah dia sambungkan apa? Silaturahim. Menyambung, silah itu artinya menyambung. Rahim itu yang ada dalam satu rahim, kekerabatan. Kerabat itu dalam bahasa Arab qurbat, ya, aqriba. Kerabat itu yang dekat-dekat dengan kita. Ya. Kalau misalnya pohon kekerabatan itu kan dari mulai anak, cucu, ke atasnya adalah ayah, kakek, nanti buyut, terus nanti apa? Buyut nanti. Bau, terus jangan warai, terus nanti pokoknya terus masih panjang ya. Nah itu kemudian anak ayah, berarti saudara-saudara kita, anak ibu ya, kalau beda ayah beda ibu, anak kakek ya, berarti paman, anaknya anak ayah, anaknya anak kakek, anaknya anak paman, anaknya anak buah, segala macam itu aqribah, kerabat. Orang-orang yang harus kita sambung apanya? Silaturahim. Adapun di antara kita namanya silatul ukhuwah, menyambung tali persaudaraan. Bisa jadi silaturahim kalau ngambil dari anak cucu Adam. Jadi panjang deh gitu ya, kerabatnya gitu ya. Tapi masih nyambung kita semua, yaitu apa? Anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Nah, silaturahim ini kenapa kemudian disebut dia bisa memanjangkan umur? Karena orang kemudian dengan silaturahim dia menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, berbagi manfaat, berbagi kebaikan. Tentu silaturahim itu judulnya menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Ya. Dalam rangka apa? Berbagi manfaat, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, berbagi kemudian kemudahan. Di situ nama kita akan banyak dikenal oleh orang. Dan kemudian manfaat kita lebih banyak dirasakan oleh orang lain, oleh kerabat-kerabat kita, oleh keluarga kita, oleh saudara-saudara kita, bahkan oleh orang banyak. Sehingga ketika kita sudah meninggal, orang masih kemudian mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ini jalan di antara jalan yang akan membuat umur kita bertambah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan yang disebut dengan silaturahim adalah allati man wasalaha, yaitu adalah yang menyambungkan hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Dan orang yang wasalaha, yang menyambungkan hubungan ini, wasalahullah, Allah akan hubungkan terus. Wa man qata'aha qata'ahullah, dan orang yang memutus dia, Allah pun akan putus daripada rahmatnya. Hati-hati hadirin. Ini bukan hanya ketika orang banyak silaturahim menambah panjang umur, tapi ketika orang qati', orang yang memutus silaturahim, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dan orang yang memutus atau orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang ketika kerabatnya, saudaranya berbuat baik kepadanya lalu dia membalas.
Itu bukan menyambungkan namanya, itu mukafi. Mukafi itu hanya membalas, dia baik kita baik. Itu artinya mukafi, hanya membalas kebaikan. Tapi yang menyambung disebut dengan menyambung adalah silman qata'aka. Sambunglah orang yang memutus silaturahim dengan engkau. Jadi kalau ada saudara ya, pika keheun gitu kan. Kemudian ada adik, ada kakak, ada paman, ada bibi, ya, ada kemudian pokoknya nyambung-nyambung di situ, sepupu, tiba-tiba ya, membuat kita marah, jengkel, bahkan sepihak memutuskan silaturahim kita, tak mau berhubungan dengan kita. Lalu kita lebih aktif membangun hubungan dengan dia, itu baru disebut dengan menyambung silaturahim. Jadi kita menyambung silaturahim bukan hanya pada orang yang baik. Ya, kasaha masihan poe teh, tah kana sok masihan. Gitu. Ya, jadi biasanya kita minta sama istri apa? Bi, jangan lupa ya, siapkan ini, siapkan itu THR nanti. Buat siapa aja, Bi? Ulang pilihan aja. Pilihan itu siapa aja? Lu asal masihan oke gitu. Karena diharapkan nanti pas dikasih apa? Terima, kasih gitu ya. Habis diterima apa? Kasih lagi gitu ya. Nah, ini bukan menyambung silaturahim, ini hanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Yang disebut menyambung silaturahim apa? Menyambung apa yang diputuskan. Nah, ini berat. Nah, karenanya pahalanya pun adalah apa? Dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kenapa? Coba bayangkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berbuat baik kepada para keluarganya, para ahlinya. Meskipun luar biasa keluarga yang menentang Nabi pun banyak. Akhirnya bukan hanya kawannya Nabi, sahabatnya Nabi yang mengakui keutamaan, keistimewaan daripada Nabi SAW, bahkan para musuhnya pun. Abu Sufyan nggak bisa ngomong ketika ditanya oleh Heraklius tentang siapa itu Muhammad. Apa benar di antara kaummu ada yang mengaku sebagai Nabi? Abu Sufyan menjawab apa adanya. Dia adalah orang yang baik, yang menyambung silaturahim. Dijawab demikian oleh Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan belum masuk Islam waktu itu. Nah, ini jadi seperti Nabi misalnya, meskipun sudah di wanted ya, sudah dicap teroris gitu ya di Mekah gitu kan, sudah harus diusir, dibunuh, tapi orang-orang nitip barangnya ke siapa? Ke Nabi. Makanya pas mau hijrah, Ali yang disuruh, Ali kembalikan barang-barang titipan. Jadi walaupun mereka memblok Nabi, menghina, mencaci maki Nabi, kalau mereka mau bepergian, titip barang ke siapa? Kepada Nabi. Nah, ini adalah bentuk membangun hubungan yang baik dengan kerabat, saudara, bahkan dengan banyak orang. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran bab tentang silaturahim disebutkan dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim? Cenderung orang kalau sudah punya berkuasa merasa ya dia nggak butuh lagi dengan saudaranya, dia nggak butuh lagi dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan pamannya, dengan ibunya, bahkan dengan ayahnya. Kenapa? Merasa dia sudah punya kuasa. Nah, maka ini fitnah daripada sebuah jabatan kekuasaan bisa sampai membuat seseorang memutus silaturahim. Beda dengan Nabi Yusuf, malah ketika jadi pejabat, ketika jadi raja, dia malah dimaafkan seluruh saudara-saudari. La tasriba lakumul yaum. La tasriba. Enggak ada lagi dendam, enggak ada lagi ya sakit hati kepada kalian wahai saudara-saudaraku. Aku maafkan semua kesalahan kalian. Itu Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita jadi Nabi Yusuf kumaha? Nah, sia. Baheula mah gitu kan. Ayeuna balas dendam. Terbutuh gitu kan, miskin gitu. Wah, lagi susah. Kesempatan itu. Tapi Nabi Yusuf memberikan catatan itu enggak ada gunanya begitu. Toh besok lusa kita mati enggak dapat pahala apa-apa. Tapi dengan memaafkan kita dapatkan pahala yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW ketika futuh Mekah, udah ketakutan gitu orang-orang musyrik. Kenapa? Mereka tahu baru kemarin pengalaman, belum lama Nabi Muhammad
diusir, Nabi Muhammad dikriminalisasi, Nabi Muhammad dipersekusi, para sahabatnya demikian juga sampai tidak sedikit yang dibunuh oleh mereka. Terus sekarang datang, ya, tapi mereka ngolok, gitulah, ngolok itu apa? Ngebujuk, anta karim, ibnu akhil karim, kau adalah orang yang mulia ya Rasulullah, anak dari saudara kami yang mulia. Dan memang ini dilakukan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Idhabu fa antum tulaqa. Ya sudah, silahkan kalian pergi dan kalian semua bebas. Nah, itu Nabi SAW. Beda kalau ceritanya orang kemudian ingin balas dendam. Nah, ini adalah untuk Allah. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa 'ama absarahum, orang-orang yang kemudian telah mendapatkan kekuasaan dan memutus hubungan kekerabatan, memutus silaturahim, maka kata Allah SWT mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Ini menunjukkan apa? Pentingnya menjaga silaturahim apapun yang terjadi hadirin. Kemudian bahkan disebutkan dalam hadis Nabi bahwa tidak ada, kalau ada satu perbuatan dosa yang disegerakan hukumannya, itu diantaranya adalah memutus silaturahim. Ya, jadi hukuman atas sebuah perbuatan dosa itu ada yang ditakjil, ada yang ditakjil. Ya, takjil bukan gorengan, bukan kolak ya. Takjil itu disegerakan nanti. Kalau takjil artinya ditunda. Ini kalau subuh-subuh dia dengan takjil, udah bawaannya pengen buka ya. Takjil disegerakan, takjil ditunda, diakhirkan. Kata Nabi SAW, ma min dhanbin ahra ay yu'ajjilallahu li sahibi. Tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas an yu'ajjila, untuk ditakjil, untuk disegerakan azabnya terhadap pelakunya di dunia, li sahibihi al-'uqubah fi dunya ma'a ma yudakhilu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas Allah segerakan azabnya terhadap pelakunya di dunia, di samping azab yang disiapkan untuknya di akhirat, daripada kezaliman al-baghi, ya, kezaliman dan qati'atir rahim, memutus silaturahim, memutus kekerabatan. Jadi pasti ada dampak buruk ketika kita memutus silaturahim. Maka buruk keadaannya kalau orang memutus silaturahim dengan ibunya, dengan ayahnya. Maka kemudian kata Nabi SAW, paling minimal hendaklah kita menghubungi orang-orang yang harus dibangun ikatan silaturahimnya, walaupun hanya dengan salam. Apa kata Nabi SAW? Ballu arhamakum walau bisalam. Hubungi kerabatmu walaupun hanya dengan menyampaikan apa? Salam. Nah, jadi ini cara kemudian menyambung silaturahim. Bukan pas lebaran saja silaturahim itu. Ya, tapi di mana kita punya kesempatan kita menyambung silaturahim. Sekarang lebih dimudahkan. Ya, terus gimana? Kita nggak boleh pulang kampung. Yang nggak boleh itu pulang kampung apa mudik? Mudik pulang kampung boleh? Alhamdulillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, perbaiki akhlak. Yang ketiga, untuk membuat umur kita barokah, bertambah kebaikan dan derajat kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, ya, ahsinul akhlak. Memperbaiki apa? Memperbaiki akhlak kita. Nabi SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'min. Tidak ada sesuatu yang membuat mizan amal seorang muslim menjadi athqal, menjadi berat yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Jadi kalau kita dibuat timbangan amal, berbagai macam amal yang membuat sangat berat mizan kita, amal kita menjadi sangat berat, adalah apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Bahkan kemudian orang yang akhlaknya baik, ya, akhlaknya terjaga, akhlaknya mulia, mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah, mengikuti contohnya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, orang seperti itu, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, la yudriku bi husni khuluqi, dia akan mendapatkan dengan akhlak baiknya itu apa?
Darajatas shaim al-qaim, derajat orang yang saum sepanjang waktu dan orang yang qiyam, yang salat sepanjang waktu. Coba ya. Ini makanya orang mukmin itu harus terjaga, terpelihara antara hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia sesama makhluk. Dan itu diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Dan tiada yang lebih baik dari aku kecuali adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Nah, jadi dimulai akhlak yang baik itu adalah juga kepada siapa? Kepada keluarga. Nah, di sini persoalan kata Imam Syaukani, terkadang di antara kita supel, pemurah, baik hati, murah senyum, ya, dermawan kepada orang-orang yang dia kenal, kawan sejawat, teman, karib. Tapi pas giliran pulang ke rumah, dia menjadi orang yang bakhil, pelit, koret-kopet sedikit. Kemudian dia jadi orang yang pendendam, orang yang kemudian pemarah, orang yang buruk akhlaknya. Nah, ini mencerminkan sejatinya dia tidaklah berakhlak baik. Maka apa yang harus diperbaiki dalam urusan husnul khuluq dimulai dari hubungan kita dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman, dengan siapapun. Nah, maka itu akan menjadi timbangan amal terbaik di hadapan Allah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Inna min ahabbikum ilayya. Kalau kita mau ketemu Nabi nanti di surga, maka Nabi bilang, orang yang paling dicintai di antara kalian olehku, kata Nabi, wa aqrabikum minni majlisan, dan orang yang akan mendapatkan tempat paling dekat denganku nanti di surga. Jadi kita bisa, Pak, insya Allah, walaupun kita kemudian jauh amalnya dengan Nabi, yang penting kita meminta kepada Allah, yang kemudian yang penting kita mencintai Nabi dan berakhlak baik, maka kata Nabi, kalian akan mendapatkan tempat spesial untuk dekat denganku nanti pada hari kiamat. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita merindukan perjumpaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita selama hidup akhlaknya buruk, malu juga ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Pak, alhamdulillah Allah mencatat episode akhir dari kehidupan. Kata Nabi apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung khatimahnya. Kata tempatnya nama masjid Husnul Khatimah. Ya. Jadi orang-orang yang akhirnya apa? Baik. Makanya kalau kita lihat di masjid ini hanya yang mau akhir-akhirnya aja yang kelihatan gitu. Gak ada berapa anak muda di sini ya. Alhamdulillah. Jadi walaupun gimana nih, malu juga ketemu Nabi, perjalanan di masa lalu gelap bin poek bin jahiliyah bin menakutkan, banyak masih. Nah, Nabi bilang innamal a'malu bil khawatim. Yang penting apa? Akhir daripada episode kehidupan kita. Yang penting kita bertobat kepada Allah. At-taibu min adzabi kaman la adzaba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah perbuatan dosa seakan-akan dia tidak lagi membawa dosa. Lalu kemudian apa? Kita perbaiki di sisa umur. Jadi Pak, perjuangan kita hanya beberapa tahun lagi. Kira-kira Bapak positive thinking berapa tahun lagi Pak di dunia Pak? Kira-kira Pak Haji berapa lama lagi kira-kira? 2 tahun. Masya Allah. 2 tahun itu masih terlalu bagus kan? Ini saya jadi 2 bulan atau 2 hari atau kemudian 12 tahun bisa banyak kemungkinan. Nah, tapi yang penting, yang jelas bahwa ini ajal, kita sedang menuju ajal. Nggak ada yang sedang menjauhi ajal, yang ada sedang mendekati ajal. Maka hal-hal yang paling berharga itu yang tadi kita sebutkan, ya, akhlak yang baik, silaturahim, meniatkan setiap amalan untuk mencari pahala. Maka insya Allah Pak, jadi sisa umur ini mengalahkan puluhan tahun ke belakang yang diisi dengan kesia-siaan, dengan maksiat, dengan perbuatan dosa. Ini yang terakhir ini nih. Tapi sekali kita tergelincir sedikit saja di akhir ini, ini yang paling bahaya dan ini yang paling ditarget oleh syaitan. Apa? Yaitu seorang mukmin ketika dia sudah berada di dalam jalur yang baik, mendekati kematian, lalu dia tergelincir
fayamalu bi amali ahlin, nah dia melakukan perbuatan ahli neraka, akhirnya bukan husnul khatimah tapi su'ul khatimah. Nah ini yang mulia. Nah kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah berbuat baik kepada tetangga. Kalau tadi husnul khuluq secara umum, yang keempat adalah berbuat baik kepada tetangga. Nabi SAW mengatakan silaturahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mal. Bahwa yang disebut dengan menyambung silaturahim, akhlak yang baik dan bertetangga dengan baik dapat memakmurkan negeri. Oh iyalah, ini satu kampung kemudian suka silaturahim, baik tetangga yang satu kepada tetangga yang lain. Ya, maka apa yang akan terjadi kalau semua ini begitu, akhlaknya baik, tetangga dengan baik, dapat memakmurkan negeri dan menambah umur. Betul tidak? Ini rumus nih. Bagaimana kita memajukan satu kampung, satu desa, satu negeri? Maka konsepnya sudah Nabi sampaikan. Silaturahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar. Menyambung silaturahim, akhlak yang baik dan baik kepada tetangga. Maka ini ya'murani diyar, akan menambah rezeki satu kampung. Kemudian menjadi kampung yang banyak rezekinya. Wa yazidu fil umr, akan menambahkan umur orang-orang yang ada di dalamnya. Umur kampung itu kenapa terkenal sebagai qaryatan mutmainnatan, qaryah yang aman, yang tentram, ya, yang baik-baik, para penghuninya ramah-tamah, peduli. Masya Allah. Ini yang harus kita tampilkan sebagai seorang muslim. Datang ke tempat ini tuh orang merasa nyaman, tumanina, disambut dan lain sebagainya. Ini akan menambah umur, menambah kebaikan dan rezeki kampung tersebut. Bahkan Nabi SAW mengingatkan tentang masalah husnul jiwa, baik kepada tetangga ini. Kata Nabi SAW, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril terus menerus memberikan wasiat kepadaku tentang pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Ya, hampir seolah-olah tetangga akan mewarisi aku. Ya, seolah-olah tetangga jadi ahli waris, walaupun tetangga bukan ahli waris, tapi hampir, karena Nabi terus berwasiat kepada aku tentang baiklah kepada tetangga, hampir seolah-olah tetangga adalah ahli waris. Lalu Nabi SAW mengatakan sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah khairuhum li sahibi, yang terbaik kepada sahabatnya. Dan wa khairul jiran, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah khairuhum li jari, yang terbaik kepada tetangganya. Nabi bilang, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, cirinya adalah falyuhsin ila jari, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Nah kayak tadi Pak, kita menyambung silaturahim kepada orang yang baik kepada kita atau yang bersikap buruk? Bersikap buruk. Ya. Kalau menyambung, kalau membalas kebaikan orang yang berbuat baik, itu namanya mukafi. Ya, hanya membalas, tapi menyambung adalah silman qata'aka, menyambung yang memutuskan. Berat nggak? Berat. Ya, tetangga yang boro-boro suka peduli ke kita, yang ada cuek sama kita, kadang bikin kita jengkel, bikin kita kesel, ya, mobil nggak gandengan, motor nggak gandengan, segala macam lah gitu ya. Nah, kemudian yang harus dilakukan oleh kita apa? Menyambung, tetap berbuat baik. Fal yuhsin ila jari, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Terakhir kita akan sebutkan satu hadis Nabi SAW bahwa sahabat mengadukan seorang perempuan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulana, seseorang perempuan, taqumul lail, suka sholat malam, wa tasumun nahar, suka puasa di siang hari, wa taf'alu wa tasaddaqu, dan dia juga suka beribadah, suka bersedekah. Tapi ya Rasulullah, tu'dhi jiranaha bi lisaniha, dia suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Lidahnya yang tidak bertulang itu ternyata banyak menyayat hati tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, dia tidak ada kebaikannya, hiya min ahlin nar, dia akan masuk di antara ahli neraka. Jadi enggak cukup sholat malam, enggak cukup siang hari, enggak cukup sedekah.
harus juga menjaga hubungan baik dengan tetangga. Orang yang suka sedekah, yang suka sholat malam, yang suka saum di siang hari aja, kalau buruk kepada tetangga, nasibnya begitu. Bagaimana lagi yang sudah buruk kepada tetangga, sholat malam nggak pernah dilakukan, saum juga sunnah nggak pernah dilakukan, sedekah pun tara. Oh, ini lebih ngeri lagi keadaannya. Maka Allah SWT kita sampaikan tadi ada ibadah mahdoh, hubungan kita hablum minallah, ada ibadah ghair mahdoh, hubungan kita dengan siapa? Dengan makhluk. Ya, kita baru sampai 4 poin. Ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Umur yang tersisa tadi tinggal 2 tahun itu, 2 tahun. Umur yang tersisa tinggal 2 tahun ini bisa kurang bisa lebih, ini menjadi umur yang berguna, bermanfaat, dipanjangkan dalam keberkahan, dilapangkan dalam rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Ulangi, yang pertama apa tadi? Berbuat apa? Mencari pahala dalam setiap perbuatan. Yang kedua apa? Silaturahim. Yang ketiga berakhlak baik. Yang keempat apa? Berbuat baik kepada tetangga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih